Salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya channel Sobat VTuber Merah Putih, dalam tayangan ulas berita terkini dan viral se-Indonesia. Mari kita beri aplaus, dan mendukung channel ini dengan cara like, subscribe dan share. Ulasan indah hari ini bagi Sobat warga Merah Putih, mengenai, kenaikan BBM jadi alat politik. Dan akankah Jokowi bisa dilengsarkan dengan riuhnya BBM? Langsung saja kita saksikan tayangan video informasi ini, dan setelah itu saya akan ulas dan bacakan dari sumber CNBC Indonesia. Pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat. Ini adalah petikan pidato Presiden Joko Widodo saat mengumumkan penyesuaian harga BBM subsidi 3 September lalu. Peningkatan 3 kali lipat anggaran subsidi dan subsidi salah sasaran menjadi 2 poin alasannya. Namun beberapa pengamat ekonomi memberikan pendapat berbeda. APBN kita tidak akan jebol dengan pemerintah menahan harga BBM subsidi. Tahun ini kita ada lonjakan anggaran subsidi, tetapi anggaran untuk penanggulangan pandemi berkurang, dan kita mengalami windfall dari kenaikan harga komoditas. Jadi, saya tidak melihat urgensi sekarang ini. Kita masih bisa bertahan. Saya selalu mengatakan, iya, dengan kenaikan harga BBM subsidi, kita bisa saving, ya, untuk anggaran subsidinya, mengurangi anggaran subsidinya. Tetapi pengurangan itu, perhitungan saya, tidak lebih, ya, tidak akan mencapai 100 triliun. Sementara risiko dari kenaikan harga BBM subsidi itu terlalu besar. Yang akan ditanggung bukan hanya oleh mereka yang miskin sebenarnya, tetapi oleh perekonomian. Pesan dari Pak Jokowi, Presiden kita, adalah hitung secara cermat. Ya. Artinya, ini menurut Pak Jokowi, menurut saya, kalau saya melihatnya, Pak Jokowi melihat ini adalah benar-benar adalah langkah terakhir, ya, opsi terakhir. Dan menurut saya masih banyak opsi lain yang bisa diambil, bukan ini. Kenaikan harga BBM subsidi memang bukan barang baru. Sejak masa Orde Baru, pemerintah telah berkali-kali menaikkan harga BBM subsidi. Presiden Soeharto dalam 32 tahun masa jabatannya menaikkan BBM subsidi sebanyak 18 kali. Presiden Gus Dur dalam 2 tahun masa jabatannya, BBM subsidi naik sebanyak 6 kali. Dan Presiden Megawati dalam 3 tahun masa jabatannya, BBM subsidi sempat naik 9 kali. Di era Presiden SBY dan Presiden Jokowi yang sama-sama menjabat selama 2 periode, harga BBM subsidi sama-sama naik sebanyak 4 kali. Dan setiap kenaikan harga BBM subsidi selalu mengundang reaksi politik yang kadang menggelitik dan bahkan penuh intrik. Ya, kalau kita lihat ke belakang, ya, kenaikan harga BBM subsidi yang selama ini dilakukan pasti terjadi karena memang ada harga BBM subsidi. Ya, sementara kita ini kan adalah negara importir. Ketika harga minyak dunia itu naik, beban anggaran kita besar, mau tidak mau kita harus naikkan. Tetapi selama ini kan presiden-presiden yang melakukan kenaikan harga BBM selama ini melakukannya itu secara sangat kecil, ya, gradual, ya, besar dari kita, ya. Tapi kalau lihat dari pengurangan beban subsidinya sebenarnya nggak besar, ya. Jadi tidak mengubah secara signifikan struktur dari APBN kita, ya. Oleh karena itu, ketika ada gejolak, kita naikkan, kita turunkan lagi. Bahkan juga sempat ada yang diturunkan kan, karena memang dijadikan sebagai alat politik juga.
Hal ini dirasakan betul oleh Partai Demokrat. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, hujan kritik datang silih berganti ketika pemerintah SBY mengambil kebijakan menaikkan harga BBM subsidi. Partai Demokrat berkoalisi bersama rakyat tegas menyatakan sikap menolak kenaikan BBM ini karena waktunya tidak pas. Apalagi berbagai argumentasi yang dipresentasikan oleh pemerintah itu bagi kami mendesepsi publik atau ada penyesatan data dan informasi bahwa kalau BBM bisa jebol, padahal sumber dari berbagai sumber juga menyampaikan bahwa sebenarnya besaran subsidi energi apalagi BBM tidak sebesar nominal yang dipresentasikan. Kita ketahui bersama Bang kalau penyesuaian harga BBM subsidi tidak hanya terjadi pada masa Presiden Jokowi, pada masa Presiden SBY juga terjadi penyesuaian harga BBM subsidi begitu. Dan kita tahu bersama ada kritik tajam dari teman-teman oposisi waktu itu. Kenapa sekarang Demokrat tidak sepanas itu? Yang pertama, Partai Demokrat tidak mau mendramatisasi atau mempertontonkan politik dramaturgi. Politik panggung sandiwara, di mana lagi-lagi rakyat hanya dijadikan sebagai objek politik. Seolah-olah pro-rakyat, seolah-olah partai wong cilik, nyatanya praktek-prakteknya, kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan yang mereka produksi itu menyengsarakan rakyat kecil atau wong cilik. Jadi tidak perlu ada menangis-menangis, dan kemudian ternyata dalam catatan publik yang menangis-menangis tadi ketika berada pada kekuasaan justru mereka hampir bisa dibilang tidak punya empati terhadap publik. Oke. Kalau kita lihat secara nominal, Bang, waktu zaman Pak SBY dulu naiknya mungkin tidak terlalu besar begitu nominalnya, dan hari ini kita lihat nominalnya cukup tinggi, berkisar antara 30%. Bagaimana pandangan Demokrat? Betul. Dulu di masa Pak SBY, benar-benar untuk menaikkan BBM itu adalah sebagai opsi terakhir. Tidak ada pilihan lain karena disparitas antara asumsi APBN dan harga pasar internasional sudah terlalu jauh. Sehingga APBN terancam jebol dan tidak ada alternatif lain. Itu harus dipilih, tetapi selalu Pak SBY itu memilih untuk angka yang meminimalisir beban daripada masyarakat. Karenanya umumnya rata-rata di bawah 20% atau kisaran 20% kenaikan itu. Dan ketika harga di pasar dunia juga mengalami perubahan atau penurunan, harga pun dikoreksi untuk diturunkan. Dan di samping itu juga dibuat paket-paket kebijakan untuk meminimalisir dampaknya, beban atau dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan berbagai program-program pro rakyat. Oke, kita sampai di situ, Bang. Kebijakan BLT ini juga ikut dikritik waktu itu oleh teman-teman oposisi, bahkan kritiknya cukup tajam waktu itu. Kita ingat ya, Ibu Megawati yang pernah menyampaikan bahwa BLT itu menjatuhkan harga diri dan martabat. Kemudian Pak Jokowi sendiri yang pada masa itu sebagai Gubernur DKI juga menyampaikan kritik tajam terhadap BLT ini, yang ternyata kemudian setelah berada di kekuasaan juga menduplikasi program ini. Bisa jadi karena mereka tidak paham situasi pada saat itu, atau boleh dikatakan asal bunyi pernyataannya, atau memang kembali ke asumsi awal bahwa mereka selalu mempresentasikan politik panggung sandiwara ketika berada pada posisi di luar kekuasaan, selalu menyampaikan argumentasi-argumentasi yang pro rakyat, walaupun itu tanpa didukung bukti-bukti yang memadai yang menempatkan pemerintah seolah-olah pada masa SBY tidak pro rakyat. Padahal sangat banyak program pro rakyat yang di-create atau yang diproduksi pada masa Pemerintah berusaha meredam dampak penyesuaian harga BBM subsidi dengan meluncurkan bantuan langsung tunai, yakni bantuan langsung tunai BBM dengan alokasi anggaran 12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga. Bantuan subsidi upah dengan alokasi anggaran 9,6 triliun rupiah untuk 16 juta pekerja. Bantuan angkutan umum, ojek online dan layan dengan alokasi dana 2% dari transfer umum Pemda, yakni sebesar 2,17 triliun rupiah. Namun, apakah kebijakan ini dapat meredam dampak luas kenaikan BBM subsidi? BLT itu memang bantuan, tetapi bantuan yang diberikan ketika hantaman dampak dari kenaikan harga BBM subsidi itu sudah terjadi. Saya selalu memberikan analoginya seperti ini. Ibaratnya kenaikan harga BBM subsidi itu sebuah pukulan
itu sudah memukul kita semua, sudah menampar muka kita semua. Kita semua sudah merasakan sakitnya. BLT itu hanyalah permen yang diberikan kepada sekelompok orang. Nah sekarang bayangkan, apakah itu cukup? Setelah ditambahin kita dikasih permen. Judul: Jakarta, CNBC Indonesia. Kebijakan perihal kenaikan harga BBM memang kerap menjadi bahan politik. Tidak hanya untuk menjatuhkan pemerintah, namun isu kenaikan harga BBM sering menjadi salah satu poin yang dibawa ketika kampanye berlangsung. Maka tidak heran jika harga BBM kerap digoreng untuk kepentingan politik. Lantas benarkah bahwa kenaikan harga BBM kali ini terjadi untuk menyelamatkan keuangan negara? Kalau saya menggambarkan mengenai kenaikan BBM menjadi alat politik, sudah memang momentum yang terus digoreng oleh para pemangku kepentingan politik. Untuk mencapai tujuan, apakah itu melengsarkan kekuasaan atau menjadi bahan untuk kampanye. Sehingga perlu ada penanganan efektif dan efisien dari pemerintah saat ini untuk membuat tinjauan kembali soal kenaikan BBM. Apakah ini untuk menyelamatkan keuangan negara atau sebaliknya? Sehingga bisa menjadi solusi yang diterima oleh masyarakat. Menurut kesimpulan Sobat Merah Putih, mengenai kenaikan BBM menjadi alat politik, akankah dibalik riuh kenaikan BBM ini akan membuat Jokowi dilengsarkan atau menjadi kepentingan kampanye ke depannya? Dan apakah dengan cara menaikkan BBM pilihan akhir untuk menyelamatkan keuangan negara? Dan apa tanggapan opini Sobat Merah Putih sekalian kepada warga Merah Putih kita ini? Silahkan tinggalkan komentar Sobat Merah Putih di bawah ini untuk menjadi opini Sobat Merah Putih di channel ini. Sampai jumpa kembali Sobat Merah Putih. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.